hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh berkumpul tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau memanggil kami dari berbagai tempat untuk kami datang beribadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami ada tempat ini dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan menaungi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama. Amin. Bawahnya kita mau dekat sama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu setia. Kita lebih lagi. Tak pernah kita sangka bahwa ada kasih yang abadi dalam Tuhan sendiri. Mari kita dekat.
menerima segala pujian dan penyembahan. Dan kami mau memuji, kami mau menyembah. Bertahanlah Kau di atas segala pujian dan penyembahan. Terima kasih. Kami boleh rasakan hadirat-Nya Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika pujian dinyanyikan seluruh dunia, seluruh bagus semua. Terima kasih. Siapapun kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Bertata di atas segala pujian kami. Setiap kita yang memuji Tuhan sama-sama katakan selamanya. Dan tetap bersuka cita, amin. Biar bumi akan berlalu, biar dunia akan bergoncang, tapi
Berapa banyak kita berhasil? Apapun depan kita boleh banyak masalah. Tapi asal ada Tuhan, semuanya apa? Beres, oke? Semuanya beres. Asal ada Tuhan. Kita bakal pujian ini. Beres, cabai. Kalau pas selesai waktu itu, beres semua, selesai semua. Amin. Ya silakan pujian katakan beres, cabai. Lagu baru. Haleluya, ini lagu baru. Sebetulnya udah lama, cuma di aransemen kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau pujian katakan beres kami. Memang
Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Betul ya, tadi ada lagunya BRSKB, ada Tuhan Amin. Yesus. Amin. Luar biasa itu lagunya, benar. Kalau nggak ada Tuhan Yesus semuanya nggak pasti berantakan tuh ya. Karena ada Tuhan Yesus, BRSKB semua. Amin. Ya, saya ingin kasih kesaksian ya, memang keluarga kami tadi maaf agak terlambat. Nah, memang ada hal yang harus kita selesaikan. Jadi memang istri saya memang untuk jangan menjangan ke hari yang bahagia lah. Wes luar Tapi biasa. memang jujur kami kurang, tapi kita belajar untuk apa ya, kata kasarnya untuk merelakan lah biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Memang ya kita udah berdoa supaya gimana, tapi memang ya udah. Tapi kita belajar di beberapa hari inilah, dalam minggu-minggu ini kita rela, bukan rela maksudnya untuk berani untuk ya udahlah biar Tuhan aja yang beracara. Amin. Jadi memang ya akhirnya ya semua acara selesai tadi. Itu tadi saya sempat datang bisa datang ke sini. Amin. Nah, ketika tadi lucu saya lagi saya kan bekerja di toko ban. Nah, saya lagi ngurus ada 3 toko ban saya ini. Tiba-tiba lagi ada acara itu, bos saya lapor ke saya, tuh toko yang baru 2 ban ada yang ngambil. Wah, kaget dikirim WA-nya. Waduh, repot sih saya bilang gitu. Tuh gimana? Jadi dia beli. Nah, orangnya memang gayanya asik kan. Dia beli ban Pirelli, dia tahu ban mahal. Pirelli untung yang 9814 sama CP814 lumayan, kalau di total 800-an. Nah, dia beli. Nah, salahnya yang jaga toko itu dia kasih izin nih, tadi dia mau beli 4. Dia mau beli 4 piece. Tapi nggak dikasih karena pikirannya itu wah udah laku 8 nih, kalau ini jadi 12 nih. Tapi sama dia ditahan 2, udah, karena dia bilang saya mau ambil dulu nih 2 nih, saya mau tes dulu, saya mau bawa ke bengkel saya nih. Nah akhirnya saking percaya dibawa tuh teman saya yang satu lagi, dia anak 15 tahun, dia orang Lampung dengan apa-apa di Jakarta untuk ikut ke bengkelnya. Tiba-tiba singkat cerita di tengah jalan tuh ada teman saya, udah lama ya nggak balik-balik ya. Tiba-tiba teman saya ini, karyawan saya satu lagi di jalan pakai jalan kaki, yang tadi pakai motor pakai jalan kaki. Ditanya, mana? Apa saya diberhenti turunin di jalan, dia kabur kan? Udah 14 saya. Tapi saya percaya, ya bos saya udah wah gimana nih, rugi gini. Tapi akhirnya saya bilang bos, kasih kekuatan bos. Ini sebagai batu loncatan aja bos. Nah, saya bilang batu loncatan, nah memang nanti toko bos pasti akan besar lah, saya percaya gitu. Tadi saya WA dia, Gen, gimana Gen? Semangat ya? Iya, udah semangat. Karena saya yang dituakan, dipanggil saya Om. Udah, iya. Terus udah berapa? Kata dia udah 13. Wah, puji Tuhan. Jadi memang ya hal yang luar biasa lah yang Tuhan kasih. Memang ya emang agak rugi, tapi saya percaya ini batu loncatan yang Tuhan kasih buat kita, amin. Karena di dalam Tuhan nggak ada kata-kata ya kata kasarnya rugi atau gimana, pasti kita diberkati oleh Tuhan, amin. Karena kita di jalur Tuhan. Ya kadang bos bilang gua masih rugi, udah bos, kata saya bilang udah, saya suruh positif aja, tapi ya kalau jadi bos ya udah saya nggak baik lah. Saya cuma doain aja, karena dia saya minta bukti, ya udah tenang aja bos. Ayo begitu kan tadi dia udah 13, oh ya udah semangat aja kan ya, nggak apa-apa lah potong gaji, saya bilang gitu. Ya kalau saya seperti itu saya juga bisa potong lah, tapi janganlah. Oke, tapi jadi itu aja kesaksian saya akan pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan istri. Terima kasih akhirnya kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, amin. Ya, kesaksian ada lagi. Bapak Ibu luar biasa, haleluya, pujinya bagi Tuhan, amin. Shalom semua. Sebenarnya saya cukup kemana lah. Luar biasa. Pagi tadi jam 8
penerbangan pertama sampai jam berapa jam? Sampai 9 ya. Sudah jam 11. Apa namanya? Saya mau cerita tentang pengalaman kemarin bersama mama ya. Jadi ya hari Selasa saya sampai di Surabaya itu naik kereta. Karena kita mikir kan, oh mama sudah di ruang ICU, ya kan? Mama sudah di ruang ICU, terus pagi itu kita langsung sama-sama sekeluarga lengkap, adik-adik gitu kan. Adik saya dari Jakarta juga datang. Ya kan, kita sama-sama ke mama, kita lihat memang kondisi mama paru-parunya sudah turun, tapi memang didukung sama oksigen ya kan. Nah tapi dicurigai jantungnya bermasalah bengkak kan, itu kayaknya gara-gara si paru-parunya. Nah itu di ruang ICU, puji Tuhan ya, sebenarnya kita nggak bisa sembarangan masuk karena kebetulan adik ipar kan spesialis bedah jantung dan torak gitu kan. Jadi itu yang keliling itu PPDS. Ya kita bisa masuk gitu bertiga gitu kan, ya walaupun ya paling banyak bertiga gitu kan, masuk bolak balik berdoa ya udah. Saat itu mama lihat kita gitu. Kita pulang siangnya dikasih kabar harus diambil tindakan untuk operasi karena ada penyempitan di pembuluh darah di jantung koroner ya, jadi harus pasang ring. Kebetulan yang ngomong langsung untuk dokter Sutomo itu kepalanya Profesor Yudi itu memang ya dekat lah sama Ipar kan, jadi ya dia yang mengerjakannya. Jadi sore mereka bilang harus ambil harus tindakan. Oke, kita balik lagi karena ternyata mereka lihat ada tindakan dan itu mengganggu paru-paru dan akan semakin bahaya. Nah begitu ya kira-kira setelah maghrib itu aja kita ngeliatnya itu kan dari ICU itu mungkin turun mau lakukan tindakan operasi. Kita lihat kan, kita tunggu di ruang untuk lift untuk pasien yang di bawah. Biasanya kalau pasien itu mungkin dokter dengan ya mungkin sama dokter 2-3 gitu. Begitu mama yang keluar itu 8-9 gitu, itu PPDS, profesor gitu kan yang nemenin lah ya. Udah kita langsung pindah ke ruang untuk ICU jantung. Begitu pindah ke ruang ICU jantung, nggak berapa lama langsung profesor itu langsung keluar angkat jempol gitu. Adik bingung gitu, kok cepat sekali gitu kan. Oh iya, puji Tuhan. Terus dikasih tahu, ternyata yang harusnya melakukan operasi untuk pasang ring, ternyata pembuluh darahnya terbuka sendiri. Ya, memang itu luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Berarti nggak perlu operasi ya. Operasi itu harus salah malam. Kita juga bingung karena kebetulan ya yang tadi adik ipar Mas itu musisi. Karena setiap kita datang pagi itu kan Selasa pagi datang kunjungan kasih bikin minyak kelapa kerjaan kurus ya kan, minyak kelapa. Sore itu kita kasih lagi sebelum operasi kan. Nah terus ternyata melihatnya begitu. Selasa, oke, besoknya Rabu sudah di ruangnya enak ya karena ICU jantung nggak banyak orang, cuma berdua. Begitu sampai di sana, nah hari Selasa Rabu, mama nanya, kamu kapan pulang? Mungkin besok kali mah, untuk Kamis itu kan kerjaan. Kok sebentar banget? Ya lama lah gitu. Ya maksudnya jangan sebentar gitu ya. Terus adik yang perempuan yang suaminya dokter ya. Nah kan bilang kan, saya pikir kan pekerjaan saya lagi bekerja aja masih kurang bagus pekerjaan. Kebetulan saya freelance bisa gratis. Nah tapi terus pulang adik kasih tahu, Mas, lu untuk apa gitu mikir pulang bekerja, karena kerjaan ini masih kurang bagus. Udah fokus ke mama aja gitu kan, fokus ke mama aja. Karena jujur, saya tuh freelance, klien di luar, tapi kan nggak selalu bagus. Ya bisa berbulan-bulan dari pemasukan, gitu kan. Ya pemasukan kecil di luar daripada pekerjaan bisa, gitu kan. Nah, ketika malam saya bukan sama istri, udah kita pulang hari Minggu, tapi artinya beda Sabtu. Karena gini, kalau saya mikir, kebetulan saya tuh begitu anak saya kebetulan ditinggal di Jakarta tuh dia Senin malam udah mulai demam.
Wah kita mikir juga tuh, waduh jadi nggak fokus. Makanya saya bilang ke mama, itu hari Rabu yang dia tanya hari Kamis, saya bilang mah kita pulang nanti dia mundur deh hari Sabtu sore gitu kan. Soalnya bisa juga lagi kurang sehat gitu kan. Nah dia mana maksain kuliah gitu kan, saya mikir juga batuk gitu kan. Oh iya tapi ya itu dong senang senyum padahal ya dengan kondisi yang ya begitu gitu. Oke, terus hari Kamis malam selesai kita. Kamis malam itu tiba-tiba mau makan bubur sumsum, makan minum susu apa minum gitu kan. Saya suapin ya senang gitu kan. Senang terus tapi ada curiga nih, apa ini kan? Tiba-tiba begini kan biasa gitu kan. Ya, tapi ya sudah kita senang, dia juga senang gitu kan. Dengar kabar saya pulang lama, oh iya puji Tuhan. Kamis malam tiba-tiba jam berapa ya? Itu lah PPDS-nya itu soal laporan ke kebetulan muridnya ada gitu kan PPDS untuk spesialis bedah jantung kan. Mereka tuh selalu laporan. Nah begitu udah jam berapa waktu itu? Jam tengah malam ya. Tiba-tiba ini ketemu kanker di jantungnya dan ini kelihatannya berkembang terus 10 kali lipat gitu. Oke ya sudah. Ini adik ipar udah bilang ini kayaknya tanda-tanda nih namanya. Ke adik ya akhirnya cerita saya karena udah tengah malam mungkin di kamar. Pagi-pagi jam berapa? Jam 5. Ayo kita cepet-cepet kenapa? Jantung mama udah stop. Tapi sedang berusaha bergerak terus pakai obat sekarang. Karena nggak mungkin pacu jantung karena sudah berumur. Udah kebetulan mama 10 Desember besok 79. Wah. Nah, udah kita ke sana sambil ngobrol terus sama muridnya gitu. Ya sudah gini langsung dari mobil itu perjalanan ke rumah. Kebetulan rumah kita memang dekat, 10 menit kan. Mas ini harus kayaknya Mas tanda tangan DRA, artinya itu stop kegiatan. Karena kalau kelihatannya dipaksakan mama juga udah nggak mungkin, ya kan? Dengan penjelasannya saya pikir realistis. Ya. Mama tuh udah tulang sama kulit aja, otot tidak lemah. Kalaupun dipaksakan terus nanti jadi apa? Gitu. Ya sudah, oke. Begitu kita lihat, ya tidak ada tindakan, tapi kan ada obat untuk terus jantung berjalan, ya kan? Jalan. Ya sudah itu dibiarkan sampai stop, pasti akan turun dengan sendirinya. Ya. Itu kita tunggu pagi, ya kita pulang dulu. Mungkin butuh waktu berapa lama? Ya kita pulang, mandi, mandi. Ya berapa lama? Kita pulang lagi, sudah turun, ini tinggal tunggu waktunya. Udah, kita akhirnya di ICU itu udah. Kita melihat sendiri paru-paru itu saturasi ya. Saturasinya dari 84, 84 tadi kan 100 kan mantap 84 terus sampai 50, 40, pokoknya terus jam 10.54 malah sudah dipanggil Tuhan. Cuman ya itu hari Jumat itu benar-benar saya benar-benar sama adik semua ngurusin dari mulai masalah dokumen atau segala macam sampai ke makam terus sampai ke rumah duka karena kita mau langsung di makam ada rumah duka Sabtu pagi langsung habis itu ke makam. Oke. Malam udah urus selesai semua udah tenang gitu kan. Tenang maksudnya tenang udah semua diberes tinggal besok untuk rumah duka ya kan pemakaman ibadah seperti ya kan. Itu malam kira-kira jam 10:30 ada klien kasih kerja. Itu sebenarnya itu yang biasa tempat kerja saya itu biasanya saya suka dapat pekerjaan di luar daripada konteks desain. Dia langsung ngasih pekerjaan directly gitu kan karena dia tahu kualitas saya makanya nggak dikonteskan langsung ke saya karena dia tahu kualitas saya. Nah itu sudah dari bulan Agustus nggak ada. Dari bulan Agustus tiba-tiba jam 10:30 dia kasih dan saya selalu katakan full payment tapi nggak langsung ke saya itu ada tempat mediatornya jadi kalau pekerjaan selesai langsung turun. Nah saya terbiasa full payment karena untuk garansi pekerjaan ya kan ya, karena saya di situ kan bukan desainer baru gitu kan artinya kalau mau silakan full payment. Besok dari perjalanan ke rumah duka ya pekerjaan tuh ya akhirnya karena gini penghiburan bukan penghiburan juga saya ngerasa mama sudah lepas mungkin mama tuh selama ini saya anak kategori saya gitu kan sampai ke cucu anak saya ini panggil saya gitu kan mungkin dia sering khawatir sama keadaan saya gitu. Sering khawatir kamu gimana gitu kan
terus seringkali bantu saya gitu kan. Bahkan mungkin satu-satunya cucu yang tiap bulan dikasih uang jajan dia doang tuh gitu. Karena sayang banget, mama tuh sayang banget. Dari ya jujur aja ya, dari cucu-cucu dari adik saya ada 4 laki-laki. Yang 2 sudah UNER, kedokteran. Yang 1 dokter muda, di UNER juga, dokter muda di UNER. Yang satunya sedang tingkat 3 kedokteran di UNER juga. Nah, tapi mama ngerasa dari semua cucu-cucunya, anak saya paling pintar karena ngerasa bisa masuk UTBK gitu. Yang lain mandiri. Iya, kalau yang pertama itu UNER yang mandiri internasional itu aja 300 juta. Kemudian yang satunya agak lumayan murah, mandiri juga tapi, ya kan? Tapi dasarnya anaknya pintar. Nah, mama tuh selalu bilang cucu yang paling pintar buat dia misal karena dia bisa jalur UTBK gitu kan. Makanya dia selalu perhatian sama misal apa segala macam. Nah itu juga misal itu kasihan sekali. Jadi waktu hari Jumat itu dia ada kegiatan di jurusan dia kebetulan tangga untuk dokumentasi, video dokumentasi. Dia harus dokumentasi padahal dengan kondisi yang masih sakit. Saya bingung juga. Begitu dengan hari Jumat itu memang nggak ada. Misal kamu harus ke Surabaya gitu kan, harus ke Surabaya. Kita bingung tuh, mau naik kereta nggak ngejar, naik pesawat pagi di Sabtu pagi kan, karena kan tetap-tetap kan pagi gitu, jam 10. Takutnya kalau di pesawat, kita udah pasrah aja, sudah kayaknya kamu nggak usah deh. Tapi ternyata puji Tuhan di Halim ngeceknya di Cengkareng, di Halim ada pesawat yang sore di hari Jumat itu nyampe malam. Ya puji Tuhan nanti semua kumpul. Puji Tuhan kumpul ya. Lagi saya senang gitu kan, mama tuh banyak berdampak lah dengan sekitar. Banyak kayak istrinya Mas Sarah itu kan dari seberang ya kan, mama yang ajak ke gereja. Termasuk ibunya Pak Andika ya kan. Itu tuh yang paling tahu Mas Sarah itu kesaksian gimana mama kalau berdoa dalam hal Yesus yang di bawah itu minyak urapan itu sering banget tuh. Dari yang nggak bisa jalan gitu kan, itu sering mamanya. Makanya mama kayak ibunya tuh paling dekat sama mama gitu kan. Bahkan ada masalah terakhir sampai datang dengan kursi roda ke rumah cuma minta maaf sama mama karena nggak tahu itu ya, itulah makanya saking dekatnya. Ya puji Tuhan, artinya saya ngeliat mama Tuhan panggil dan kita percaya Tuhan sudah jemput mama dan kita semua bahagia. Ya jujur kalau saya pribadi bahagia karena pasti dia dengan kita. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Ini kesaksian yang luar biasa ya. Saya memang sempat kenal dengan Tante Suci, Mama Suci kan kita dulu itu pas lagi zaman pandemi dulu kita semua online ya. Dan memang Tante Suci itu orang yang baik banget ya. Dia perhatian. Dia selalu nggak pernah telat dan nggak pernah sekalipun bolos dia untuk ikut doa. Dia selalu ada. Selalu dandan lagi. Saya belum dandan, saya masih pakai dandan, dia rapi, udah pakai lipstick, wah pokoknya rapi lah. Terkenal luar biasa. Di hari lagi dia tetap setia sama Tuhan. Amin. Makanya kita harus tetap setia. Oke, yang terakhir nih suami saya mau kesaksian. Ya. Ini kejadiannya Rabu kemarin ya. Silakan yang Pak Jal penasaran. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya mau saksikan sedikit, tambah dikit aja tentang pertolongan Tuhan. Jadi tadi kan, ya sebenarnya lagu itu luar biasa. Kalau bersama dengan Yesus, semuanya beres, semuanya baik-baik saja. Ini benar-benar kejadian sama kami. Jadi gini, setiap minggu kedua hari Rabu, jadi istri saya tuh ada pelayanannya jauh, Bapak Ibu Saudara, di daerah Cengkareng arah mau ke bandara. Nah rumah kami itu di Bekasi Timur. Terus bayangkan bisa sekitar hampir 2 jam 3 jam lah. Emang saya bawa motor agak santai, jadi ya 3 jam lah santai. Jadi karena acaranya jam 6 latihan musik, jadi kami di jam 3 udah standby jalan. Ya satu kali kemarin Rabu itu kami jalan berangkat. Ini salah satu momen musik. Nah ketika kami berangkat biasa aja, nggak ada masalah. Nah biasa kami kan karena di situ apartemen, parkir di apartemen kan ke dalam. Jadi ya sebenarnya normal-normal aja. Nah cuma nggak tahu kali itu kami kayaknya, mahal ya parkir di apartemen gitu, 2 jam aja 10.000 motor gitu. Nah saya udah coba kita sekali-sekali di Indomaret, depan itu ada Indomaret. Ya udah kami coba parkir di Indomaret. Nah biasanya motor saya kan ya udah ada pengamanannya lumayan bagus lah. Jadi kami nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal kunci aja biasa karena pakai remote. Ya udah
singkat cerita saya lihat kayaknya banyak nih, ya udah kita parkir di luar. Nah terus kemudian tapi lagi jalan, ketika kami mau masuk ke gedung, saya agak ragu, takutnya gimana nih ya? Mungkin saya agak ragu karena biasa parkir dalam. Nih, gua gembok aja ya. Ya terserah papi. Singkat cerita udah, singkat cerita saya lari masuk, saya gembok kunci cakram, cekrek udah. Kunci cakram kan standby kan, jadi saya cekrek udah, jalan saya aman. Kita memuji Tuhan, ya selesai pelayanan semuanya selesai, pulang kita diberkati firman Tuhan itu tentang kedewasaan rohani. Luar biasa, bagus ya, kami sangat diberkati lah tentang kedewasaan. Nah pas pulang kami sempat makan sama Bung Yoga di situ. Udah pulang semua tenang. Nah pas pulang kami lagi jalan nih, saya melihat motor saya kan tinggal sendiri tuh. Kunci, wah saya secara nggak sengaja saya ngomong kunci. Nah saya bilang, lu kenapa sih bikin kaget? Kunci tadi udah kasih. Dia cari-cari, karena kunci ada di saya. Saya bilang ternyata saya cuma bawa kunci rumah, saya nggak bawa kunci cakram. Motornya cakram, wah saya kaget loh, itu jam 9:30. Ya bawa kunci, wah kunci puluh. Itulah luar biasa, Tuhan baik. Jam 9:30 ada di daerah Mokana Bandara, sepi cuma komplek ruko, saudara. Dan semua udah pada pulang, pelayan termasuk Bung Yoga juga nggak tahu ceritanya. Udah pada pulang, udah kan bingung udah gimana ya. Dan kebetulan kita korban pada dewasa, ya kita saling salah-salahan, mati sendiri. Ya jujur aja kadang-kadang gitu. Ini manusia juga naik juga. Ya kan gue udah ngomong gimana, wah udah pokoknya salah-salah. Tapi ya sekarang masalahnya gimana di motor gitu kan. Langsung masalah kunci cakram itu paling susah. Udah, tapi saya pikir udahlah, jangan udahlah kita telepon aja, naik Grab, bawa kunci dari rumah ke Bekasi Timur. Ya, emang sebenarnya sih bukan masalah uangnya, kebetulan pas lagi ada uang. Bukan, maksud saya gini, pas lihat perjalanan 3 jam, waduh, kaget kita, 3 jam. Dia datang sini dan nunggu durasi bisa setengah jam tunggu cari drivernya karena jauh kan. Wah 3 jam. Kita kesini, kita balik lagi. Wah ini bisa jam 2 jam. 3 baru nyampe rumah. Bisa jam. Saya telepon dulu, saya telepon anak saya di rumah. Saya jangan tidur dulu, Ini masalah papi ketinggalan kunci cakram motor. Ntar kalau hari ini papi pesen Grab, kamu tungguin ya. Oke, itu udah standby gitu ya. Tetap lah kita masih ya tanda kutip ngedumel lah. Susah tuh, kok gini amat sih, kok pelayanan jauh-jauh ada lagi kejadian. Tapi ya puji Tuhan, Bapak Saudara, artinya selalu ada ruang untuk bertumbuh. Amin. Saya tuh selalu persiapan, misalnya contoh kalau dikunci udah begini-begini, tapi kok aja ada aja dimana kita ya alfaan atau apa ya, tapi artinya kita mengandalkan. Jadi untuk kita selalu oh iya ada Tuhan. Ya puji Tuhan, akhirnya kita lagi dalam kebingungan itu, kita udah mau pesen tapi kan masih mikir. Akhirnya istri saya inisiatif. Nah kebetulan ada orang keluar di Indomaret, dia naik motor anak muda, misalnya sama tiba-tiba nanya, bang, oh iya kenapa mbak, di sini ada bengkel nggak ya? Saya langsung nggak ada bengkel sih. Lagian kalau ada bengkel kan biasa tutup jam 9, jam 9:30 tuh jarang, saya nggak ada bengkel sih. Saya udah saking maksud saya udah cepet pesen aja, udahlah sekali-sekali nggak apa-apa kita begadang, ibarat saya gitu. Ya istri saya bilang kita tunggu dulu, akhirnya kenapa mbak? Akhirnya ngeliat kenapa saya gembok nih cakram gini. Oh gitu, waduh susah juga ya. Kata dia, iya soalnya cakramnya lumayan kuat kan. Oh ini harus digerinda nih, kan dipotong. Oh ya, terus gimana? Ada sih suasana kata dia gitu masih aja. Ya udah mbak, tunggu aja coba saya cari dulu ya gerindanya ya. Oh ya udah, puji Tuhan ada orang baik. Singkat cerita berangkat lah dia. Tapi kan kita mikir tanya, mas ada nomor handphone-nya nggak? Oh saya nggak bawa handphone. Oh ya udah, kita percaya aja lah. Suatu kali dia balik. Karena ya kadang-kadang orang kan malas juga, ngapain mau ngurusin ibaratnya begitu ya. Terus kemudian saya bilang, udah lebih kita harus inilah cari inisiatif gimana sih, jangan tunggu begini. Saya bilang ya udah tunggu dulu sebentar, soalnya lumayan jauh Bapak Ibu Saudara, karena itu komplek arah bandara tuh di apartemen Mata Surya itu. Iya, Taman Surya itu sepi. Jadi kalau itu ke daerah kampung lah ibaratnya. Bandara bengkel. Tapi istri saya udah kita bagi dua aja soalnya gue jalan. Saya juga takut juga, ngapain jalan malam-malam. Udah gue aja deh, pokoknya kita saling ini. Tapi saya bilang udah gini, tenang, kita tunggu aja 15 menit. Kalau orang itu nggak datang, kita cari bengkel. Nggak ada bengkel, udah kita telepon Moses. Udahlah itu yang terakhir, saya gituin kan. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah, kita ngalamin seperti ini kan, saya gituin. Puji Tuhan, baru kita ngomong gitu mau jalan, orang datang. Itu dia datang, mbak ada mbak ini ada, oh ini rindanya ada, oh puji Tuhan.
Ya udah, akhirnya aku puji Tuhan. Sekarang masalah baru listriknya gimana? Karena kan colok listrik. Ya udah kan, wah dicolok listrik saya bingung juga. Gimana nih? Terus akhirnya kita, jadi di ruko-ruko itu dia ada emang nggak tahu ya, pengelolanya itu bikin colokan nggak tahu. Cuma kita coba-coba tuh nggak nyala karena emang mungkin mereka udah matiin dari dalam. Karena kan kalau dinyalain bisa dicuri kan dari luar listrik kan. Nah jalan satu-satunya ada Indomaret. Ya udah, singkat cerita kita ngomong, Mas, sorry tuh Mas, begini kita ngomong, oh gitu ya. Saya betul, itu colokan, cuma agak jauh ke dalam. Nah masalahnya mereka bilang, ya Pak, boleh sih Pak, tapi tunggu tutup dulu ya, soalnya ada CCTV, ya enak. Orang nanti bisa lapor, saya kena SP. Jadi jam 10 atau 15 ya. Oh iya udah, pukul 15 tapi kan lumayan udah jam 10 ya udahlah. Lagi tunggu-tunggu, puji Tuhan nih, orangnya baik. Jadi dia nggak cuma diem, dia cari colok-colokin si ruko-ruko. Ternyata di sebelah ujung itu ada satu yang bekas Binatu laundry. Ternyata dia tuh nyala, wah puji Tuhan. Bang, ini Bang ada Bang. Oh iya udah, ya ini luar biasa. Saya angkat, kan nggak mungkin saya suruh diangkat. Saya angkat karena kan nggak mungkin didorong. Jadi ban depan saya angkat, dia mendorong. Waduh, itu luar biasa. Lumayan ada sekitar 4 ruko sampai sana. Ya udah mulai singkat cerita puji Tuhan ya semuanya berjalan lancar, bisa terputus ya. Ya dan akhirnya ya saya melihat pertolongannya gini loh saudara. Artinya saat kita dalam kondisi yang sulit ya Tuhan tetap menyertai kita gitu. Ya mungkin klise ya. Tapi saya percaya karena kalau saya bayangin dulu kalau nungguin ini pulang gimana sampai rumah jam berapa? Yang luar biasa istrinya nangis berjalan pulang, terima kasih Tuhan. Karena orang itu, jadi kita kasih sedikit uang kan, Bang, ini Bang, oh satu enggak Bang, ini tetap abang harus terima saya gituin kan. Ini ikhlas loh, iya ikhlas. Ya udah puji Tuhan, dia boleh kembali dan kita boleh pulang sampai rumah dengan selamat. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Makanya tadi lagu tadi pas istri lagu ini lagu bagus. Ini udah sesuai dengan kesaksian kita. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Banyak cara Tuhan melakukan kelihatannya mustahil, tapi ternyata bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya memang kemarin saya bilang tapi saya kasih uang dia bilang tidak, ini tidak seberapa. Tuhan kirim kamu buat bantu saya. Tidak ada yang bisa Tuhan kirim buat saya. Tuhan berkati. Saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi saya bilang, Mas, Tuhan memberkati. Tuhan kasih berkati, Mas. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat secara manusia, kamu mungkin dia mau bertindak niat banget, udah niat mau bertindak dia cari-cari colokan dia mau ngangkat. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, uniknya itu Tuhan itu begitu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tapi nggak perlu langsung hanya kurang dari 1 jam selesai. Haleluya, itu yang bagi Tuhan. Di bawah kita mau berjalan.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kau telah memilih kami. Kau telah menyelamatkan kami. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami boleh merasakan Kau ada bersama dengan kami. Haleluya. Kami sudah memuji Kau. Kami sudah menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengar suara. Layakan kami Tuhan, berbicaralah Tuhan. Layakan kami hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati. Biar Roh Kudus saja berbicara Tuhan.